Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Melani dengan NPM 20065995994. Di sini saya akan menjelaskan menganalisa tentang smash badminton untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanik dan kinesiologi. Yang pertama ada analisa smash badminton, yaitu gerakan pukulan smash merupakan gerakan kombinasi antara lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan. Pada saat shuttlecock melayang di atas kepala, lengan atas, bawah, dan telapak tangan ditarik ke atas belakang dengan badan miring. Pada saat shuttlecock sebelum mengenai kepala raket, lengan atas dan bawah mendorong maju. Pada saat shuttlecock mengenai kepala raket, pergelangan dan telapak tangan memberi lecutan sehingga menghasilkan kecepatan yang tinggi pada saat memukul shuttlecock. Pada pemain bulu tangkis, khususnya pada teknik smash, kekuatan berperan penting dalam menentukan keberhasilan. Kekuatan yang dimiliki seorang pemain bulu tangkis, khususnya kekuatan otot lengan, maka akan dapat melakukan pukulan smash yang keras. Selanjutnya ada sequence. Dalam melakukan smash ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu tolakan, impact, dan pendaratan. Yang pertama ada tolakan. Tahapan tolakan yaitu salah satu kaki berada di depan untuk menempuh dan sebagai persiapan untuk melompat ke arah vertikal. Selanjutnya salah satu lengan diayunkan ke atas sebatas rotasi shoulder. Selanjutnya kaki difleksikan sehingga knee membentuk suguk kurang lebih 110 derajat. Lalu siapkan untuk melompat dengan beban tertumpu pada kaki bagian depan. Selanjutnya yang kedua ada impact, yaitu wrist aktif menghentak ke depan dengan telapak tangan dan jari menatap tangan dengan melibatkan flexor carpi radialis dan otot flexor pollicis longus pada sendi pergelangan tangan yang bersifat ellipsoidea atau sendi bujur telur. Selanjutnya setelah perkenaan dengan bola, lengan pukul membuat gerakan lanjut ke arah garis tengah badan atau gerakan retrofleksi yang melibatkan otot deltoideus, otot pectoralis major, dan otot latissimus dorsi dengan mengikuti gerak tubuh membungkuk atau gerakan fleksi yang melibatkan otot abdominis dan otot pectius. Selanjutnya gerakan lecutan tangan, telapak tangan yang tidak memukul dan harus harmonis dan ekspositif untuk menjaga keseimbangan saat berada di udara. Pukulan yang benar akan menghasilkan jalan bola yang keras dan cepat menurun ke tanah dengan putaran yang cepat ke arah depan atau top spin. Selanjutnya saat memukul, otot yang terlibat langsung adalah kelompok bahu seperti deltoid, trapezius, dan triceps, serta lengan bagian bawah. Selanjutnya yang ketiga ada pendaratan, yaitu gerakan selanjutnya setelah memukul bola di atas net adalah mendarat dengan kedua kaki mengeper dengan menekuk lutut atau gerakan fleksi tungkai bawah yang lentur mengendap perkenaan kaki dengan tanah. Selanjutnya pendaratan dilakukan dengan jari-jari kaki atau telapak kaki bagian dalam dan sikap badan condong ke depan dengan memperlambat gerakan. Yang selanjutnya perlambatan gerakan dilakukan untuk memperkecil momentum hingga menjadi nol atau berhenti bergerak untuk mencegah serta cedera dalam membentuk kerusakan sendi. Selanjutnya ada joint motion. Yang pertama pengetulan atau flexor yang mengendang atau extensio, flexio memperkecil dan ekstensi memperbesar sudut antara dua tulang yang membentuk sendi, dan gerakan terjadi pada bidang sagittal. Sumbu gerak adalah sumbu transversal. Otot-otot yang bekerja disebut otot flexores dan extensores. Gerakan ke tengah atau adduksi dan gerakan ke samping abduksi. Gerak ini mendekat atau menjauh bagian tulang yang bergerak terhadap bidang tengah badan. Gerak terjadi pada vertikal dan sumbu gerak adalah sumbu sagittal. Otot-otot yang bergerak disebut otot adduktor dan otot abductors.
Selanjutnya, gerak putar atau rotasi adalah sekeliling sumbu panjang suatu bagian tulang atau rangka atau sekeliling sumbu hemper terhimpit. Otot-otot yang melakukan gerakan ini dinamakan otot pemutar atau rotatores. Pada gerak putar dapat dibedakan antara endorotasi atau gerak putar ke dalam dan eksorotasi, gerak putar keluar. Bila titik tersebut mendekat ke arah garis medial disebut endorotasi, dan bila titik menjauh di garis median disebut eksorotasi. Endorotasi lengan bawah disebut pronasi, sedangkan eksorotasi lengan bawah disebut supinosio. Selanjutnya, gerak melingkar atau sirkumduksi merupakan gabungan antara tiga gerak. Bidang gerak yang dijalani merupakan suatu bidang kerucut dengan puncak berada pada sendi. Untuk muscle activity-nya terdapat otot-otot shoulder yaitu latissimus dorsi, teres major, pectoralis, dan deltoid. Selanjutnya untuk otot inti ada rectus abdominis, oblique, dan erectoris spine. Lalu untuk otot lengan bawah dan atas ada bicep dan tricep. Selanjutnya untuk otot tungkai bagian bawah ada gastrocnemius, soleus, dan tibialis anterior. Dan yang terakhir untuk otot tungkai bagian atas dan pelvic ada gluteal, hamstring, dan quadricep. Selanjutnya hukum Newton pada bulu tangkis, yaitu yang diberikan adalah hukum Newton 1. Hal ini dikarenakan saat permulaan bulu tangkis ini pemain akan diam sebab lawan belum memberikan penyerangan. Barulah lawan akan bergerak ketika pemain diberikan umpan shotlock pada pemain lawan setelah diberikan sebuah gaya. Ini sesuai dengan hukum Newton 1 yang berbunyi sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau dalam keadaan gerak kecuali karena pengaruh gaya yang mempengaruhi keadaan. Selanjutnya untuk leverage-nya tuas jenis 1 yaitu ketika pemain menggunakan otot leher untuk mengadahkan kepalanya. Tuas jenis 2 yaitu ketika otot hamstring pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Untuk tuas yang ketiga ketika pemain menegakkan otot lengan dan bahunya. Video yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.